Yang saya lihat juga apabila Undang-Undang 11 2020 ini inkonstitusional permanen, maka PP 25 2021 maka kemudian menjadi tidak punya kekuatan, tidak mempunyai dasar hukum begitu kan, sehingga kemudian beberapa ketentuan dalam pengaturan berdasarkan pertimbangan MK tersebut terkait dengan proses formil, bahwa penilaian digunakan oleh MK adalah penilaian akumulatif terhadap proses formil. Proses akumulatif ini artinya kalau salah satu saja proses tidak dilakukan, maka itu menyebabkan cacat formil. Yang kedua, pembentukan oligarki, ya oligarki itu begitu banyak kepentingannya atas nama beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan, kerja, investasi, kemudian efisiensi, peraturan dan sebagainya. Nah, tapi ini bisa kita lihat sebenarnya dalam pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan anugerahnya kita bisa berkumpul pada acara webinar USEP sore ini terkait dengan masalah Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Saya tidak banyak menyampaikan isu-isu terkait materi ya, muatan undang-undang ya. Karena bagi saya kalau undang-undangnya sudah dikatakan bertentangan dengan konstitusi, ya kenapa pula kita masih harus membahas dan rakyat itu dipaksa menerima putusan yang memang bermasalah gitu. Ya, itu nanti akan saya jelaskan dalam makalah yang sudah saya siapkan. Tapi sebelum itu sedikit mengingatkan ya, kalau melihat judul Cipta Kerja itu kan salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas mungkin, dan itu dikaitkan juga dengan bahwa investasi harus meningkat. Nah, untuk itu aturan main harus diperbaiki, harus lebih efisien, lebih efektif, lebih sederhana, ya. Karena itu dilakukanlah perbaikan lewat Omnibus Law. Tapi kalau yang terjadi tidak 100% seperti yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang, atau malah lebih berat kepada kelompok pengusaha atau oligarki, maka memang judul dan berbagai alasan itu hanya dipakai untuk berbagai kepentingan oligarki terutama. Nah, faktanya kalau ingin menyederhanakan, oke, dalam undang-undang itu sudah sederhana, sudah efisien, tapi kan harus menyiapkan sekian banyak peraturan, perpres. Nah, disinilah masalahnya. Kalau dalam undang-undang dibahas detail bersama dengan DPR dan publik misalnya, dalam PP dan Perpres itu bisa sepihak, sehingga yang kita khawatirkan tadi itu tetap saja terjadi, bahwa ini kalau sudah dikuasai pemerintah dalam pembentukannya, pembuatan peraturannya, ya sebetulnya alasan penyederhanaan dan efisiensi efektivitas itu jadi tidak relevan, karena dengan di-handle sendiri oleh eksekutif, maka PP dan Perpres itu akan lebih mudah untuk disusun sesuai dengan kepentingan oligarki. Ya, jadi ini mengambil kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak bagi kepentingan oligarki atas nama penciptaan lapangan kerja, investasi, dan penyederhanaan aturan. Dengan begitu tereliminasi pula ya, dengan PP dan Perpres tadi tereliminasi pula kesempatan bagi legislatif maupun publik untuk terlibat. Nah, jadi itu sebelum kita ini menjadi hal yang penting untuk kita ingat ya. Jadi bahwa ini sudah ada semacam
akrobat pernyataan ya, menunggangi kepentingan oligarki ya. Oligarki itu begitu banyak kepentingannya atas nama beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan, lapangan kerja, investasi, kemudian efisiensi peraturan dan sebagainya. Nah, tapi ini bisa kita lihat sebetulnya dalam putusan MK. Jadi saya ada 6 alasan kenapa undang-undang ini harus dibatalkan misalnya ya. Pertama, memang MK sudah mengatakan ini inkonstitusional. Jadi bertentangan dengan konstitusi. Jadi atas alasan apapun sebetulnya ya sudah, ini sudah tidak sesuai dengan konstitusi, harusnya otomatis batal dong, gitu ya. Jadi kalau cara membuatnya saja sudah bermasalah, apalagi isinya. Karena memang bermasalahnya membuat atau cara membuat itu kan karena kepentingan untuk bagaimana konten itu atau materi muatan itu bisa sesuai dengan keinginan yang membuat. Nah, sementara MK bilang caranya sudah salah, ya otomatis itu materinya juga bermasalah dan tidak bisa diterima oleh akal sehat, sehingga otomatis harus dibatalkan. Yang kedua, saya sudah share tadi materinya ke Mas Akmal, mungkin bisa di-upload ke chat. Kedua, bahwa dengan diputuskan oleh MK caranya itu nggak benar sesuai dengan Undang-Undang 11 2011, maka potensi atau kekhawatiran publik tentang adanya moral hazard dalam pembuatan itu terkonfirmasi ya. Jadi kalau sudah syarat dengan moral hazard, ya maka kita produk yang dihasilkan itu tidak bisa otomatis tidak kredibel, tidak bisa kita percaya. Kemudian yang ketiga, karena peran oligarki itu begitu dominan ya, jadi kalau kita mengikuti beberapa bulan sebelum pembahasan di DPR, itu kan sangat jelas siapa yang terlibat, dan itu banyak pengusaha yang ikut menyusun, termasuk ada tim sukses atau dari partai penguasa. Tapi kita mencatat juga protes dari salah satu anggota DPR, katanya waktu membahas di paripurna itu draftnya aja belum terima gitu, ya kan? Ini sangat kontras. Jadi kalau partai penguasa itu menyusun dengan pengusaha oligarki begitu leluasa sesuai dengan apa yang mereka ingin target, tapi partai oposisi itu draftnya saja, jangankan diajak untuk ikut membahas. Draftnya saya itu mau paripurna belum menerima begitu mereka itu gitu ya. Nah, jadi dengan begitu materi muatannya juga jelas bertentangan dengan kepentingan orang banyak ya. Buktinya misalnya kita membaca ada 7 tuntutan teman-teman buruh serikat pekerja misalnya atas Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang antara lain misalnya mereka menolak ada kontrak seumur hidup, ada outsourcing seumur hidup, hak cuti dikurangi dari 32 menjadi 25 bulan ya, terus ada waktu kerja eksploitatif, kemudian juga jaminan pensiun hilang. Ini sangat-sangat bertentangan dengan tadi judul dari undang-undang itu sendiri gitu. Tapi memang di poin ketiga ini kita mencatat ya, yang buat juga memang kepentingannya itu bagaimana supaya bisnisnya bisa lebih efisien, tapi dengan cara mengeksploitasi buruh misalnya ya, dibuatlah seperti peraturan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, bertolak belakang dengan
peran serta ya dari para pengusaha, penguasa, itu malah publik termasuk buruh itu tidak banyak dapat kesempatan. Atau kalaupun mendapat banyak kesempatan itu hanya untuk mendengar penjelasan searah. Dan saya kutipkan di sini di halaman 441 sampai 445 dari putusan MK nomor 91 itu dijelaskan. Ada puluhan RDPU, seminar, ya, datang juga ke kampus-kampus. Memang itu terjadi, tapi bukan dialog untuk menemukan kesepakatan kedua belah pihak. Sifatnya hanya sepihak, hanya disuruh mendengar, tidak diberi kesempatan untuk memberi masukan. Nah, jadi karena itu ya jelaslah tadi kita tidak berharap banyak dari modus pembuatan yang seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ini hakim-hakim ya, hakim-hakim MK itu sudah mendapat fasilitas dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 2020. Ini perubahan terhadap Undang-Undang MK Nomor 24 tahun 2003 yang esensinya adalah berbagai fasilitas yang bisa dianggap sebagai hadiah ya atau suap dari pemerintah dan DPR kepada hakim-hakim MK. Misalnya ada perpanjangan masa jabatan, ya, usia pensiun itu diperpanjang, lalu masa jabatan diperpanjang, atau untuk ketua dan wakil ketua juga khusus dapat hadiah begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kan kita bisa mengatakan ada konflik of interest. Karena itu putusannya, kalau kita menganggap bernuansa moral hazard, ya jangan salahkan kita. Nah, faktanya ya memang seperti itu. Nah, yang keenam, kita bisa lihat sebetulnya bahwa putusannya itu sebetulnya kalau ada beberapa pakar saya membaca ya mengatakan bahwa ini adalah merupakan jalan tengah yang pantas diapresiasi guna mencapai manfaat bagi kemaslahatan bersama. Karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah terlanjur dibentuk. Jadi ini jalan tengah nih katanya begitu ya. Tapi jalan tengah yang untuk siapa? Ya, jalan tengah untuk kepentingan konstitusi dan orang banyak, atau jalan tengah bagi kepentingan konstitusi dan upaya kepentingan oligarki dan para hakim yang sudah dianggap tadi mengidap moral hazard. Jadi milih yang mana? Saya tidak mengatakan manfaat kalau seperti itu. Itu lebih banyak bahwa putusannya memang syarat dengan konflik kepentingan. Bukan memilih antara yang sudah terlanjur jadi dengan konstitusi, tapi kepentingan oligarki dan kepentingan hakim dengan konstitusi. Itu yang lebih tepat kalau kita mau mengatakan jalan tengah. Ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan ini soal silang pendapat pakar ya. Jadi kalau saya sempat berdiskusi dengan beberapa pakar hukum ya, hukum tata negara terutama itu antara lain ada Margarito, ada Refli. Refli sendiri mengatakan ya dia bisa menerima, tidak seperti misalnya Amsari dari UNAN yang otomatis itu mengatakan batal. Atau beberapa pakar dari KAHMI misalnya mengatakan ya ini sebetulnya harus batal. Nah, tapi memang isunya adalah masing-masing punya rujukan bahwa ada dua butir putusan yang ini saling kontradiksi ya. Jadi kontradiktif. Nah, yang diambil pemerintah bahwa ini masih berlaku sampai nanti dalam 2 tahun paling lama dilakukan pembahasan ulang, di review lagi, lalu nanti ditetapkan.
Kalau sesudah 2 tahun tidak, nah baru batal. Tapi sepanjang belum selama dalam 2 tahun ini itu masih dianggap berlaku, dan itu merujuk ke butir 4. Ya, masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Namun butir 7 menyatakan pemerintah harus menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru terkait Undang-Undang Ciptaker. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas siapa tadi, bahwa gimana ada undang-undang kok tidak boleh ada peraturan, Mas Ilham ya. Undang-undang itu kan sifatnya lebih umum. Kalau mau operasional itu PP atau Perpres, nanti turun lagi ke Kepmen atau Permen. Nah, ini kok ada yang dianggap berlaku tapi tidak boleh itu dipakai untuk membuat aturan operasional di bawah, itu kan bermasalah. Tapi ya ini saya kira esensinya adalah yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa ini menunjukkan hakim-hakim MK itulah yang menjadi sumber masalah. Ya, kalau mereka menggunakan hati nurani dan aturan main yang benar, maka butir 7 itu otomatis tidak ada. Saya sudah jelaskan di 6 butir di atas, yang paling basic itu adalah kalau cara buat sudah salah, gimana konten mau dianggap benar. Kemudian kalau memang niatnya mau menyeludupkan konten-konten yang melawan konstitusi dan mencederai masyarakat publik, ya gimana kita mau percaya? Memang niatnya seperti itu, makanya caranya juga ditempuh dengan cara yang bermasalah. Nah, cara ini sudah dikatakan bermasalah. Kenapa kok masih tetap saja dipertahankan? Nah, ternyata ini adalah upaya MK ya untuk memenuhi kepentingan semuanya. Ya. Jadi isu yang kita sebetulnya persoalkan itu bukan saja tentang konten ya. Tentang konten dan itu harus batal, tapi juga tentang multitafsirnya dan kenapa ini multitafsir. Ya, itu pertanyaan penting. Kita tidak cuma mempermasalahkan bahwa ini sebetulnya sudah bertentangan dengan konstitusi dan otomatis harus batal. Tapi juga kita melihat di sini tentang multitafsirnya putusan MK dan kenapa itu dibuat multitafsir. Nah, ternyata memang MK itu bertujuan untuk memenuhi semua kepentingan dan ada pengaruh dari intervensi dari oligarki. Nah, oleh sebab itu saya kira kesimpulan kita adalah ini memang Anda mau ngapain pun itu tadi bahas 2 tahun atau apa, kalau oligarkinya itu memang maunya seperti itu, nanti sama saja. Kita perhatikanlah Undang-Undang Migas itu kan tahun 2012 sudah diputuskan, ditolak oleh MK. Kalau oligarki menganggap nggak perlu dibahas, ya sudah. Dan tidak boleh misalnya ada lembaga baru sampai ada undang-undang baru pengganti BP Migas itu dibentuk dalam undang-undang baru, ya mereka bisa buat itu lembaga ad hoc seperti SKK Migas. Jadi oligarki itu sangat berkuasa. Sudah lebih dari 10 tahun Undang-Undang Migas, hampir 10 tahun. Digugatnya itu tahun 2011. Diputus 2012. 2 periode DPR itu tidak kunjung berhasil dalam tanda petik ya membentuk undang-undang baru. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa pula SKK Migas bisa bertahan? Ya, saya kira karena tadi pengaruh oligarki itu sangat kuat. Jadi yang menguasai Indonesia ini sebetulnya adalah oligarki. Mereka bisa menyatakan hitam putihnya urusan masalah pengelolaan negara, dan kalau bicara isu kita hari ini adalah pengelolaan energi di Indonesia ini. Terakhir sekali, saya ingin menyatakan bahwa dari paragraf 5 ya, itu yang terkait dengan Undang-Undang Ciptaker, paragraf 5 itu ada perubahan di Undang-Undang Migas, ada di Minerba, ada di Panas Bumi, ya.
Saya kira yang paling banyak dirubah itu, kalau migas mungkin masalah tadi sudah disinggung ya, masalah izin, mungkin sedikit soal definisi. Kalau masalah minerba itu terkait dengan royalti 0%. Nah, itu pun nanti saya kira bisa aman di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, perubahan Undang-Undang 4 2009. Jadi tidak banyak hal yang mungkin menjadi concern kita. Tapi kalau di panas bumi dan kelistrikan, ini ada hal yang sangat penting menyangkut kepentingan kita sebagai konsumen listrik. Ini harus kita catat, mungkin nanti kita khusus perlu membahas ini, yaitu bagaimana swasta itu bisa masuk ke bisnis listrik sampai ke daerah-daerah. Kalau sekarang itu swasta sudah dibolehkan masuk ke kawasan industri. Ya, perusahaan-perusahaan besar itu boleh untuk membuat pembangkit sendiri, menyediakan listriknya sendiri. Tapi dengan rencana ada undang-undang energi, ada undang-undang terutama itu EBT ya, ada perubahan di Ciptaker terkait dengan panas bumi yang paling banyak, kemudian kelistrikan juga banyak ya. Listrikan itu di Undang-Undang Nomor 30, kita misalnya mencatat tentang pengaturan di pasal 10-11, pasal 13 itu dirubah, pasal 19, pasal 21, 24, 34, dan sebagainya. Itu urusannya nanti adalah urusan listrik swasta. Dan ujungnya itu adalah nanti tarif listrik akan naik. Seandainya pun nanti ada yang bisa dapat subsidi, tapi subsidinya akan lebih besar dan itu akan memberatkan bagi APBN. Nah, karena itu saya kira ini harus menjadi fokus kita berikut ya. Meskipun tadi saya sedikit agak pesimis bahwa kita mau apapun kalau oligarkinya inginnya apa, ya cukup pegang partai besar ya. Kemudian kasih uang untuk calon-calon presiden nanti DPR, partai juga dikuasai calon-calonnya. Ya sudahlah, tidak akan ada yang bersuara. Oligarki lah yang berkuasa. Nah, tapi saya kira masalah ini saya harap kita tidak berhenti cuma di membahas objek yang menjadi topik webinar pada hari ini, tapi saya berharap itu kita juga mulai melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk dengan begitu timbul perlawanan terhadap oligarki, ya bukan mau anarkis ya, tapi ini sudah keterlaluan bagi rakyat, maka saya kira ada sesuatu yang perlu kita lakukan lebih dari kebiasaan webinar seperti ini, yaitu sesuatu yang lebih berarti, bermakna bagi kepentingan kehidupan rakyat secara keseluruhan. Advokasi berkelanjutan melawan oligarki ini harus kita lakukan. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.